Teman-teman, asal kalian tahu ya, ada dasar hukum dari OJK di mana ada larangan DC pinjol itu menagih ke tempat kalian, ke rumah kalian. Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan tahu. Permasalahan gagal bayar alias galbay, nah inilah yang membuat diri kalian menjadi pusing. Bagaimana kalian akhirnya mencari solusi untuk melepas dari pinjaman online. Mungkin banyak banget video-video yang kalian tonton untuk jadi referensi kalian bagaimana sih mencari solusi terbaik dari permasalahan gagal bayar. Dari pingin lepas dari pinjaman online atau pingin dapat sharing-sharing dari teman-teman yang pernah gagal bayar. Atau biasanya orang nggak nonton videonya tapi cuma baca komentarnya aja atau baca judulnya. Terus akhirnya ketik nanya, "Bang, di sini ada DC-nya apa enggak?" Ya. Pertanyaan ada DC atau enggak itu urusan nanti. Yang paling penting bagaimana kalian bisa menghadapi permasalahan gagal bayar. Kalau saya jawab ya, semua 102 pinjol legal OJK boleh ada di lapangannya. Itu dibolehkan sama OJK. Tergantung sama pihak pinjolnya. Mau apa enggak ada di lapangannya. Tapi pada faktanya, enggak semua pinjol itu punya DC lapangan. Tapi punya DC. Punya DC untuk menagih. Nah, ternyata di sini saya menemukannya. Di sini saya baca suatu artikel di mana ternyata ada dasar hukum OJK yang melarang desa lapangan pinjol untuk datang ke rumah. Ini ada suatu peraturan, dan inilah yang menjadi dasar kenapa banyak pinjaman online tidak ada desa lapangannya. Mungkin hanya beberapa orang. Nah, di sini saya bacain aja ya. Di sini ada pasal 24 ayat 1 dan 23 mengatur penggunaan escrow akun atau virtual akun dalam pinjaman online. Intinya, pinjol itu wajib menyediakan virtual akun, dan aktivasi atau transaksi harus dilakukan secara online. Nah, di sini saya rangkum aja. Intinya, saat kalian bayar itu bukan ke rekening bank atau ke rekening pribadi, tapi melalui virtual akun. Beda dengan transaksi konvensional. Boleh lah. Nah, jadi di sini DC pinjol ini dasarnya hanya mengingatkan saja. Kalau ada DC pinjol yang datang untuk melakukan pembayaran secara lunas ke rekening bank, itu kalian perlu dipertanyakan. Nah, dasar ini bisa melarang DC untuk menagih kalian. Kalian pinjam secara online, ya ditagih secara online. Kalaupun emang datang, itu hanya cuma dikasih efek kejut aja. Nah, yang datang itu cuma mengingatkan saja. Mengingatkan kenapa mungkin kalau misalnya secara online kan nggak banyak orang yang ngeblokir ya. Akhirnya kan banyak, itu jadi komunikasi yang cuma satu arah. Tetapi faktanya banyak banget DC-DC pinjol ini yang melanggar peraturan dari OJK sendiri. Nah, dari kesimpulan peraturan OJK ini, sebenarnya DC lapangan itu tidak banget diperlukan. Karena terbukti pinjol itu harus menyediakan virtual akun, escrow akunnya. Kalau kalian ingin bayar ke situ, jangan pernah ada DC lapangan yang datang akhirnya bayar melalui DC lapangannya atau melalui rekening titip apapun itu enggak gitu. Nah, banyak banget pelanggaran seperti ini. OJK akhirnya geram. Nah, inilah yang akan menjadi dasar hukum di mana si pinjol itu akan suatu saat mungkin bisa dihapus. Penyimpangan dan pelanggaran hal-hal semacam ini dari oknum yang banyak merugikan konsumen, itu suatu saat mungkin bisa akan dihapus. Bukan berarti akan dihapus secara total. Sampai saat ini pun saya lihat kayaknya dari OJK pun kayaknya biasa-biasa aja. Nggak ada tindakan secara nyata yang dimana benar-benar OJK itu benar-benar menghapus atau menarik DC pinjol untuk tidak menagih sama sekali. Kalau sudah seperti ini, biasanya pun DC pinjol yang datang ke rumah itu akan bilang, ya udah Kak, kita datang bayar ke aplikasi aja. Kapan bayar? Kapan bayar? Nah, inilah akhirnya dimana DC-DC pinjol itu kebanyakan hanya bekerja outsourcing aja. Bukan dari pihak internal dari pihak pinjolnya sendiri. Ya, bisa jadi itu adalah pihak ketiga dari perusahaan pihak pinjol yang bekerja sama. Jadi gitu teman-teman, video kali ini singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.